Selamat berjumpa kembali dengan saya Ari Ahmad Arman dalam kuliah kita tentang Enterprise Architectures ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas atau berbincang tentang bagian dari Enterprise Architectures, yaitu tentang Business Architecture. Salah satu domain dari pembagian 4 domain yang secara umum dilakukan dalam Enterprise Architectures. Baik, saya ingin mengingatkan kembali cara pandang kita supaya sama dari satu pertemuan ke pertemuan lainnya. Secara umum, Enterprise Architectures membagi layers atau domain menjadi business, data, application, dan infrastructure. Namun dengan berkembangnya teknologi 4.0 ya, Industri 4.0 dan dukungan teknologinya, ada satu layer yang mungkin harus dicarikan tempatnya di bagian mana. Karena layer tersebut terletak di atas tradisional layers ya, tradisional infrastructure layer, dan tetap menjadi platform bagi data dan application. Oleh karena itu, saya tempatkan antara data application serta tradisional infrastructures. Di luar itu pernah kita perbincangkan, saya kira ya, ada hal-hal lain yang mungkin diperlukan dan sangat perlu, yaitu infrastructures security ya, atau information security, maaf. Kemudian yang sangat fundamental adalah tata kelola, SOP, standar, dan sebagainya. Baik, kita fokus ke bisnis layers ya. Ya, jika kita mengacu pada TOGAF ADM ya, ADM, Architecture Development Method, metode pengembangan arsitektur yang disediakan bersama standar TOGAF, maka posisinya adalah di lingkaran B ya. Jadi kita sudah berbincang sebelumnya, ada tahap preliminary yang mungkin dilakukan hanya sekali kalau tidak ada perubahan yang fundamental. Kemudian ada siklus yang terdiri dari A sampai H yang dapat diulang tergantung keperluan. Jadi setiap kali ada update, sebetulnya siklus itu akan berulang lagi. Nah, kita ada di posisi B ya, tahapan B di dalam siklus ini. Jadi ketika kita berbincang tentang business architectures, asumsi adalah kita sudah merumuskan preliminary stage ya, tahap preliminary, kemudian architecture vision. Jadi asumsinya kita sudah punya visi. Ya, ini arsitektur mau dibawa kemana? Ya, lalu kita akan merumuskan di dalam hal ini BCD ya, Business Architectures, kemudian Information System Architectures yang terbagi menjadi data dan application, kemudian setelah itu teknologi architectures dan selanjutnya. Baik, kita lanjut ya. Nah, untuk setiap tahapan B, C maupun D, maka akan selalu ada cara pandang di mana kita membagi dua keadaan, yaitu baseline dan target. Apa itu baseline, apa itu target? Sebetulnya ini pemisahan arsitektur ya, berdasarkan waktu. Jadi baseline itu merepresentasikan arsitektur hari ini, arsitektur saat ini yang sedang ada, yang sedang berjalan itu seperti apa. Itu disebut arsitektur baseline. Kemudian kita itu ingin menuju apa yang dirumuskan dalam architecture vision. Jadi kita punya visi arsitektur yang dituju seperti apa. Ya. Nah, arsitektur yang dituju itu kita bagi lagi menjadi sub arsitekturnya atau domain atau layernya ya. Dalam hal ini kita sedang membahas yang arsitektur bisnisnya ya. Oleh karena itu
Di sini kita akan merumuskan, ya, yaitu target business architecture. Jadi kalau baseline itu as is, ya, existing. Apapun yang ada tinggal kita dokumentasikan, identifikasikan, dan sebagainya. Tapi kalau target itu sifatnya dirancang, ya, di desain, ya, seperti apa yang diinginkan. Tentunya sekali lagi, patokannya apa? Yang paling global adalah architecture vision. Di dalam vision kita sudah merumuskan, ini arsitektur akan lari kemana. Nah, baik, akhirnya kita punya dua arsitektur yang similar. Dalam hal ini similar itu bisnis, ya, sekarang. Yaitu baseline untuk bisnis dan target untuk bisnis. Nah, tentunya sangat mungkin ini arsitektur berbeda, ya. Sebuah perusahaan, sebuah enterprise yang bergerak maju, sekecil apapun biasanya ada perbedaan. Ada kemajuan lah yang akhirnya dirumuskan sebagai sebuah perbedaan. Baseline dan targetnya berbeda. Nah, intinya kita akan mengidentifikasikan gap, ya, perbedaan itu. Apa bedanya baseline dan target? Kalau gap bisa kita identifikasikan, otomatis kita akan lebih mudah nanti mengidentifikasikan aktivitas, ya, perubahan apa yang harus kita lakukan dalam mencapai atau menuju target. Baik, who define the business target architectures, ya? Apakah architecture team, business teams, atau transformation teams? Nah, pada dasarnya tolong diingat, ya, kita sedang ada di domain atau layer bisnis. Jadi sebetulnya dalam hal ini yang paling berperan menentukan ini kemana nih arah target itu bisnis, karena ini di layer bisnis sekali lagi, ya. Tapi patokannya adalah ke architecture vision yang sudah dirumuskan secara komprehensif bersama di tahap sebelumnya melibatkan pihak-pihak yang relevan, ya. Nah, architecture team ikut ikut merumuskan, tapi sebetulnya ide dasarnya bukan oleh architecture team, ya, tapi lebih ke business team. Nah, kemudian dalam situasi tertentu di mana perusahaan juga secara kebetulan sedang melakukan transformasi atau transformasi digital, maka itu akan berperan. Tim transformasi memberikan arah-arah baru, ini perubahan kemana. Jadi transformation team berperan mempengaruhi, lalu business team merumuskan, akhirnya dirumuskan sebagai tujuan arsitektur bisnis oleh architecture team. Kira-kira seperti itulah. Nah, kemudian apa objektifnya? Apa yang ingin dicapai dari tahapan business architecture ini? Prinsipnya ada dua aktivitas atau tujuan utama, objektif lah. Ya, pertama itu adalah develop the target business architectures. Ya, bukan berarti tidak melakukan aktivitas lain, tapi yang jadi objektif, jadi tujuan sebetulnya adalah bagaimana mengembangkan target business architectures. Karena tujuan kita adalah itu, ya. Ini kemana? Arsitektur ini menuju kemana, ya. Nah, ini. Kemudian itu akan terkait dengan business goals, kemudian respond to the strategic drivers, ya, yang juga sudah dirumuskan dalam architecture visions. Yang kedua adalah identify candidate architectures roadmap component. Mengidentifikasikan komponen-komponen roadmap. Jadi pada akhirnya nanti kita itu akan membentuk roadmap dari enterprise, ini berubah arsitekturnya kemana. Komponennya banyak,
Nah, sekarang kita bicara tentang komponen roadmap khusus untuk layer bisnis. Ya. Nah, jadi apakah di sini kita tidak melakukan tadi business architecture yang baseline? Ya, kita identifikasikan. Tapi ini kalau ditanya objektif sesuatu yang jadi tujuan kita adalah itu, ya. Ini pemahamannya seperti itu. Dua kuncinya adalah seperti itu. Karena yang lainnya sebetulnya existing informasinya. Baik, untuk setiap layer atau tahapan di dalam TOGAF EDM itu, saya akan menjelaskan dengan cara seperti ini. Ini sebetulnya informasinya seluruhnya lengkap ada di TOGAF, ya. Dan saya mengambil informasi seutuhnya dari sumbernya, yaitu TOGAF. Hanya saya rangkum dalam bentuk gambar seperti ini supaya memudahkan kita melihat secara keseluruhan. Kalau dalam TOGAF-nya itu berupa teks saja semuanya, ya. Jadi saya susun sedemikian rupa agar memudahkan. Ada dua kelompok biru, input dan output. Jadi ini step itu adalah tahapan. Tahapan apa? Tahapan yang dilakukan dalam lingkaran TOGAF tadi, ya, dalam stage yang ini. Dalam hal ini stage B tadi, ya, B, ya. Nah, jadi di sini stepnya apa saja? Bisa kita lihat. Ada nomor 1, 2, 3, 4, terus sampai 9. Jadi ada 9 langkah yang kita lakukan. Kemudian langkah ini tentunya perlu data, informasi, input, ya. Nah, inilah inputnya. Ini ada punya pola, ya. Ada pola yang selalu tetap. Input selalu dikategorikan menjadi 3 input, ya. 3 kelompok input. Yaitu input referensi yang sifatnya menjadi referensi dan bersumber dari external enterprise, ya, eksternal relatif terhadap batasan enterprise yang kita tentukan. Lalu ada non-architectural input yang sifatnya non-arsitektur. Lalu terakhir kelompok ketiga input yang sifatnya arsitektur. Apa saja inputnya sudah jelas, ya. Apa saja. Kemudian diproses 1 sampai 9 tahap ini akan menghasilkan output ini. Untuk melakukan proses di tengah ini, steps ini, ya, itu kita dapat memanfaatkan approach, tools, apapun, ya, yang juga disediakan dalam TOGAF. Begitu. Bahkan tidak tertutup kemungkinan kita punya approach yang lain untuk mendukung proses 1 sampai 9 ini. Jadi begitu, ya, cara membacanya. Nah, perlu diketahui juga bahwa saya tidak membahas detail 1 sampai 9, kemudian approach-nya 1 sampai 7 dan sebagainya. Tentunya selengkapnya bisa dibaca di sumber dokumentasi TOGAF online yang memang terbuka, bisa diakses oleh siapapun, ya. Baik. Nah, saya punya satu gambar lagi untuk menyederhanakan lagi. Ya, kalau tadi hanya teks tapi diberi kotak-kotak kategorinya di mana letaknya. Nah, sekarang ini lebih memperlihatkan satu urutan langkah dan bagaimana keterkaitannya satu sama lain. Ini tidak selalu lengkap saya sajikan semuanya, ya, tapi yang penting memberikan gambaran urutan langkahnya bagaimana. Jadi pertama di dalam 1 sampai 9 itu, yang pertama adalah select reference model, viewpoint, dan tools, ya. Kemudian itu fungsinya untuk apa? Nah, fungsinya itu adalah untuk menyiapkan tools, menyiapkan apa yang akan dikerjakan, perangkat-perangkat bantunya, dan sebagainya.
ya. Jadi ini belum mengerjakan arsitekturnya, nomor 1 itu. Baru tahap persiapan. Ya, termasuk di dalamnya adalah kita mengidentifikasikan data itu ada di mana. Ya, input-input ya yang tadi sebelumnya kita lihat itu. Kemudian setelah itu baru masuk tahap 2 dan 3. Nah, jadi 2 dan 3 ini ada similarity ya. Dua-duanya itu adalah arsitektur. Nah, tadi kita sudah bahas ya, arsitektur ada baseline dan ada arsitektur target ya. Nah, jadi develop baseline business architecture. Mendevelop, atau saya sebut ini kata yang asli dari TOGAF-nya adalah develop ya. Saya sendiri cenderung memilih kata identify. Nah, ini kenapa supaya agak berbeda dengan target itu. Jadi intinya adalah kalau baseline itu sebetulnya eksis ya. Situasinya sudah terjadi. Apa yang ada saat ini ya. Nah, ini mungkin tidak di-develop tapi dokumen atau mengidentifikasikan, mendokumentasikan, tidak membuat dalam pengertian belum ada gitu ya. Oke lah, saya kira apapun pilihan istilahnya, tapi intinya adalah dari situasi yang ada kita buatkan arsitekturnya ya. Arsitektur yang baseline itu seperti apa. Kemudian sumbernya adalah actual existing condition ya. Nah, sudah terlihat. Lalu yang langkah 3 adalah berdasarkan architecture vision, ini betul-betul mendevelop nih. Develop target business architectures. Nah, akhirnya kita punya 2 arsitektur, baseline dan target untuk bisnis dua-duanya. Ya. Berdasarkan 2 yang sudah kita kumpulkan, maka kita melakukan gap analysis. Mencari gap-nya, mengidentifikasikan gap-nya, perbedaannya di mana. Nah, berdasarkan gap analisis ini, ya, kemudian kita bisa menemukan kalau kita mau berubah dari baseline ke target, ya, maka aktivitasnya apa saja, perubahan apa saja yang harus kita lakukan. Nah, ini yang dimaksud candidate of roadmap component, ya. Kita jadi mengidentifikasikan komponen-komponen roadmap, ya, jalan untuk berubah gitu dari baseline ke target. Kemudian tentunya tidak semua roadmap komponen itu begitu saja ditemukan langsung kita eksekusi. Mungkin ada persoalan cost-nya besar. Mungkin ada persoalan biaya, resikonya tinggi. Mungkin juga ada tantangan lain, misalnya, ini urutannya harus diperhitungkan mana yang duluan karena ada ketergantungan satu sama lain. Nah, ini dilakukan di tahap 6 dan 7 ya. Dan itu bisa melibatkan tidak hanya tim arsitektur tapi pihak-pihak terkait. Misalnya kalau kita bicara tentang biaya, mungkin bagian keuangan dari perusahaan sampai pimpinan keuangan ya. Direktur keuangan mungkin kita mintai pendapat. Dan akhirnya setelah melewati tahap 6-7 kita finalisasi di tahap 8 ini. Kira-kira begitu ya. Jadi ujungnya adalah kita tadi 2 ya. 1, kita tuh punya target business architectures. Jadi kalau ditanya apa yang kita tuju, seperti apa, bagaimana bentuk masa depannya, jawabannya adalah target business architectures. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya itulah roadmap kita menuju dari baseline menuju target, khusus dalam hal ini untuk business architecture. Baik. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa salah satu kemungkinan perubahan dari baseline ke target ini adalah
perubahan yang sifatnya transformatif, ya. Ada transform, perubahan yang luar biasa, biasanya seperti itu. Nah, ini mengapa saya gambarkan di sini, berikan ilustrasi robot dari film Transformer. Nah, ini supaya mudah diingat, ya. Karena kalau tidak, banyak yang bingung. Apa bedanya change, perubahan, dengan transformations? Nah, jadi transformation adalah perubahan, tapi transformation lebih spesifik, yaitu perubahan yang memberikan impact yang besar. Ya, selama impact-nya tidak signifikan, ya itu kita sebut perubahan. Tapi begitu besar perubahannya, kita sebut transformations. Ya, nah di dalam film Transformer kan berubah dari mobil menjadi robot, ya. Itu perubahan yang besar. Bukan dari mobil menjadi mobil yang catnya berubah warna, gitu ya. Nah, itu perubahan kecil kalau begitu. Atau ganti velgnya dan sebagainya. Ini berubah dari mobil jadi robot. Nah, ini sama, ya. Sekarang memang kita memasuki era di mana satu bisnis bisa bertransformasi dari commerce menjadi e-commerce, ya. Dari tradisional banking menjadi full digital banking dan sebagainya. Ya, ini definisinya saya tidak bacakan, tapi esensi transformasi adalah seperti itu, ya. Lalu ini ada satu penelitian yang menarik, ya, pernah dilakukan oleh MIT dan Capgemini Consulting, mengidentifikasikan transformasi itu arahnya kemana. Nah, ini dari 150 perusahaan besar dunia, kemudian yang melakukan transformasi diidentifikasikan. Arah-arah transformasi itu kemana? Ternyata dari sekian banyak kombinasi transformasi, nah ini dapat dikategorikan menjadi tiga arah besar transformasi, yaitu transformasi di sisi operasional proses, internal operasional proses perusahaan. Apapun bisa diubah di sana, tentunya diubah dalam rangka memberikan dampak baik yang signifikan. Ya, secara umum mungkin dampak efisiensi, dampak kecepatan proses, dampak resiko yang lebih rendah dan sebagainya. Baik, itu yang pertama, ya, operasional. Yang kedua adalah customer experience. Ujung-ujungnya kita punya produk, jasa, apapun, pada akhirnya itu akan menghasilkan keuntungan finansial bagi perusahaan jika itu dikonsum, ya, dinikmati, dibeli lah oleh customer kita, digunakan oleh customer kita, ya. Nah, jadi semakin besar volume customer itu menggunakan produk jasa kita, semakin baik. Oleh karena itu bagaimana menciptakan sesuatu yang dirasakan demikian berharga oleh customer. Ya, ini disebut di sini creating customer experience, ya. Menciptakan experience bagi customer kita yang luar biasa sehingga volume transaksi bisnis jasa kita meningkat, ya, otomatis perusahaan menjadi lebih diuntungkan, ya. Nah, ini saya kira baik operasional maupun customer experience sekarang sangat tergantung dari penggunaan teknologi. Artinya banyak potensi perubahan operasional, banyak potensi peningkatan customer experience yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi. Ya. Baik operasional ke internal. Customer experience lebih banyak ke eksternal, ya. Nah, satu lagi adalah kalau dua kiri kanan itu bisnisnya kurang lebih sama. Hanya operasionalnya berubah, bisa drastis, cara melakukan operasionalnya, atau tambah sesuatu yang disebut customer experience. Sekali lagi, bisnisnya bisa tidak berubah secara signifikan. Nah, kalau change business model, itu adalah
ini yang paling besar nih, potensi perubahannya itu. Mengapa? Karena bisnisnya kita ubah gitu. Bukan bisnis tetap, tadinya teknologi minimum dipakai sekarang jadi maksimum. Tidak hanya itu, tapi model bisnisnya kita ubah gitu ya. Apa misalnya ya yang model bisnisnya berubah? Contoh saya kira yang sederhana ada di sekeliling kita. Bagaimana TV tradisional berubah menjadi layanan seperti Netflix atau Disney Plus, ya, atau HBO Go. Nah, ini, ya, itu tidak sekedar merubah teknologi dengan model bisnis yang sama. Kalau yang diupayakan oleh pemerintah merubah TV analog menjadi TV digital, itu hanya transmisi sinyalnya saja yang tadinya analog digital, sehingga kualitas menjadi lebih baik. Model bisnisnya persis sama. Tapi begitu kita bandingkan TV tradisional dengan Netflix, itu totally different, ya. Model bisnisnya berubah total. Yang tadinya kita hanya bisa nonton sesuatu yang sudah disusun jadwalnya tanpa pilih-pilih, tapi gratis. Siapa yang bayar? Iklan. Kita dipaksa menyaksikan iklan. Ya, di model Netflix itu adalah ada koleksi film yang sangat besar, kita bisa pilih mana yang kita suka. Tidak ada iklan, tapi harus bayar. Nah, ternyata laku, ya. Artinya sebagian orang lebih suka memilih Netflix bayar daripada nonton TV tradisional yang gratis. Nah, itu semua ada plus minusnya lah. Ya, semua barangkali ada pasarnya tersendiri. Tapi itulah gambaran transformasi, ya. Contoh lain, bank dari tradisional banking menjadi fully digital banking yang layanannya dirasakan sangat berbeda. Tidak hanya sekedar jadi channelnya yang bisa melalui internet, mobile, tapi cara bentuk layanannya berubah, ya. Baik. Kemudian ini sekedar memahami tadi kita bicara tentang transformasi, ya. Transformasi yang dahsyat itu adalah model bisnisnya yang berubah, kan ya, tadi saya katakan begitu. Salah satu perubahan model bisnis itu adalah yang cukup common ya dilakukan, yaitu perubahan model bisnis pipe atau semacam pipa begitu yang berantai begitu ya, disusun berjejer. Nah, itu model bisnis pipe dari produsen, distributor besar, distributor kecil, penjual, kemudian customer. Nah, itu jadi rantai yang lurus begitu ya. Nah, itu pipe seperti itu. Tiap perjalanan, tiap bagian dari rantai akan mendapat keuntungan. Ya, pertama ini jadinya lama prosesnya dari produsen sampai konsumen. Kemudian yang kedua kurang efisien karena banyak pihak yang bisa terlibat di dalam rantai ini. Semua ingin mendapat keuntungan, ya. Nah, sekarang pada umumnya berubah jadi platform. Nah, platform itu adalah kalau diperhatikan di sini ada produsen, lalu ada konsumen. Tahapannya yang tadinya banyak, bisa panjang berapapun, sekarang menjadi satu pihak perantara di tengah. Dan pihaknya itu adalah berupa platform berbasis teknologi, IT di sana. Ya. Nah, dengan demikian, jadi proses keterlibatan banyak pihak itu jadi hilang di sini. Ya, perantaranya cuma satu dan itu berjalan otomatis melalui sebuah platform. Ya, mari kita lihat lebih mendalam sedikit ya. Di dalam platform itu, platform menjadi penghubung antara produsen dan konsumen. Model bisnis sekarang pada umumnya bergerak ke arah seperti platform ini. Kita coba lihat. Traveloka, ya. Traveloka produsennya siapa? Pemberi jasa
airline misalnya, penerbangan, pemberi jasa hotel, pemberi jasa kendaraan untuk wisata, dan sebagainya. Itu para produsen. Semua bergabung dalam satu platform, Traveloka, misalnya begitu. Konsumennya ya kita semua. Konsumen ya. Untungnya apa? Ya segala ada di sini. Tapi juga segala ada caranya efisien, cepat gitu ya. Dengan mobile apps yang memudahkan menyediakan berbagai kemudahan bagi kita. Harganya bagaimana dibanding yang tradisional? Malah berpotensi lebih murah. Kenapa? Karena langsung bersaingnya di situ, ya. Kemudian perantaranya tidak banyak, hanya si platform ini saja. Kemudian lagi, platform ini teknologi yang berjalan terus. Jadi banyak benefit baru ya yang kita dapatkan. Lebih murah, lebih cepat, lebih akurat, lebih efisien dan sebagainya. Ya, lebih fair karena di sini semua teknologi. Ya. Lalu layanan jalan 24 jam. Ya, kecuali produsennya tidak sanggup 24 jam ya. Tapi secara umum transaksi itu, pencatatan transaksi bisa dilakukan 24 jam. Begitu ya, Traveloka. Gojek, kalau dipikir-pikir sama juga. Caranya seperti ini. Produsennya pengendara motor, ya, Gojek online gitu ya. Kemudian konsumennya kita. Bukalapak, Tokopedia dan sebagainya sama. Jadi inilah yang sekarang cukup populer ya, mode bisnis platform ini. Baik. Sekarang saya akan ajak melihat beberapa pendekatan, lalu model-model yang bisa dijadikan referensi, tools, dan sebagainya. Ini tidak saya bahas sebanyak yang disediakan TOGAF dalam dokumentasi online-nya. Saya hanya membahas sebagian saja. Ya, baik. Jadi ketika kita mencoba memodelkan arsitektur bisnis, ya, TOGAF menggiring cara pandang kita itu melihat bisnis arsitektur itu sebagai susunan dari komponen-komponen pembentuk bisnis architecture. Yang komponen unit-unitnya itu oleh TOGAF digiring pada sesuatu yang disebut business capability. Jadi dalam hal ini ketika kita memikirkan business architecture, ya, yang kita pikirkan tuh ini ada kumpulan yang terdiri dari business capability, kapabilitas, kemampuan bisnis yang bisa dilakukan oleh sebuah enterprise. Begitu ini berkumpul, nah itulah susunannya kita anggap menjadi sebuah business architecture, ya. Kurang lebih seperti itu. Nanti definisinya dan sebagainya silahkan bisa dipelajari ya di dalam lebih santai lah di dalam dokumen sumbernya. Tapi intinya adalah business capability itu. Lalu ini dijelaskan juga bahwa ketika kita mendefinisikan business capability, ini dianjurkan ada konvensi penamaan, ya, di mana penamaan itu sebaiknya sesingkat mungkin, tapi paling tidak mengandung dua komponen kunci. Yang pertama adalah outcome, ya, apa yang jadi deliverable dari business capability itu, ya. Kemudian yang kedua, aktivitasnya apa? Aktivitas utama yang simple. Jadi sebagai contoh, apa yang pantas disebut business capability? Sebagai contoh, project management. Itu adalah contoh sebuah business capability. Ya, aktivitinya apa? Aktivitinya management. Ya. Lalu objeknya atau deliverable-nya atau input output-nya, ya, itu adalah project. Jadi mengelola
atau capability, sebuah capability untuk mengelola proyek. Nah, gitu. Kira-kira kalau di Terawang nanti buat apa itu? Kalau kita sudah bicara project management, nanti di arsitektur data ada data-data apa yang relevan dengan project management yang harus dicatat, disimpan, didokumentasikan, ditransaksikan, dan sebagainya. Lalu ada aplikasi apa yang harus disiapkan untuk mendukung project management ini. Kira-kira begitu, ya. Contoh lain, strategi planning. Ya, perencanaan, merencanakan sesuatu yang sifatnya strategis. Nah, itu nanti sama, data-data apa yang harus disimpan, dicatat, ditransaksikan, dan sebagainya. Kemudian aplikasi apa yang kita perlukan ya untuk mensupport itu. Kalau infrastrukturnya bagaimana? Infrastruktur nanti konsekuensi dari data dan aplikasi, baru infrastruktur. Ya, baik. Ini ada juga penjelasan elemen dari business capabilities itu apa. Biasanya elemennya ada 4 besar, ya. Bisa mengandung nanti. Jadi kalau di breakdown business capabilities, ya, nanti ada people yang terkait business capability tersebut apa. Lalu proses bisnis, ya, proses bisnisnya bagaimana. Kemudian informationnya bagaimana. Lalu sumber daya yang relevan. Nah, apakah ini selalu harus didefinisikan? Jadi banyak sekali, gitu ya. Nah, ini tergantung sejauh mana kita mau merumuskan enterprise architectures itu, ya. Jadi ini paling tidak tapi kita harus tahu, ya. Tapi apakah setiap business capabilities itu harus kita rumuskan 4 komponen ininya? Nah, itu tergantung tadi sedetil apa kita ingin mengidentifikasikannya, mendetilkannya. Baik, berikutnya itu adalah bagaimana mengidentifikasikan business capabilities, ya. Ini dikatakan bahwa pada dasarnya ada 2 pendekatan besar, ya. 2 pendekatan fundamental. Yang pertama itu adalah top down, ya, a top down business capability mapping approach start by identifying, ya, the 20 to 30 highest level business capability. Jadi dari atas kita tentukan apa sih tadi project management strategi dan sebagainya. Nah, lalu kita detilkan, ya, dari sana kita detilkan. Atau yang kedua, bottom up. Kita cari mana yang kita anggap business capability yang elementer. Lalu kita susun seperti piramid ke atas. Ini di atasnya apa, groupingnya dan sebagainya. Ya, jadi dua pendekatan itu atau barangkali bisa juga kita lakukan kombinasi dari keduanya. Jadi kombinasi dari top down dan bottom up, ya. Baik, saya kira ini masalah cara menemukannya saja. Tapi intinya sekali lagi adalah kita harus mengidentifikasikan business capabilities tersebut, ya. Lalu applying business capabilities, ya. Jadi the business capabilities map found or developed in the architecture vision phase, ya, fase atau tahap arsitektur vision, ya, provide a self-contained view of the business that independent of the current organizational structures dan sebagainya. Nah, ada satu, ya, ini satu statement, ya, di sinilah kira-kira, ya, yang harus kita pahami bahwa business capabilities itu sifatnya adalah independen terhadap organisasi, struktur organisasi, bisnis proses, information system, dan sebagainya. Jadi ini adalah sebuah kapabilitas yang harus kita pikirkan independen, lepas
Jadi jangan, walaupun menemukannya bisa saja kita menemukannya berdasarkan, oke, organisasi ada apa aja, lalu kita identifikasikan. Di situ ada kapabilitas bisnis apa saja, ya. Bisa seperti itu. Tapi pada dasarnya kita harus pandang akhirnya itu sebagai sesuatu yang independen. Ya. Nah, ini kenapa demikian? Karena mungkin ada capabilities yang connected ke dua unit organisasi, ya, atau ada capabilities yang itu berupa tahapan proses, rangkaian proses, ya, yang nyambung kemana-mana, ya. Ya, kira-kira seperti itu, ya. Ini jadi kata kuncinya sih mengingatkan bahwa ini harus kita pikir independen, tapi ada sebagai bagian dari enterprise kita, ya. Nah, ini contoh ketika kita bingung, apa sih, apalagi ya yang bisnis capability yang ada. Nah, secara umum barangkali saya ingin memberikan sedikit pemikiran, ya, arahan begitulah, ya. Ada bisnis capabilities yang common. Artinya di perusahaan apapun itu capabilities tersebut selalu ada dan diperlukan. Sebagai contoh, kalau kita bicara produksi dari produk, ya, mau produknya apapun ada proses produksi. Hanya disesuaikan dengan produknya apa, ya. Finansial itu selalu ada di perusahaan apapun. Kontrol quality selalu ada di perusahaan apapun, ya. Perencanaan strategis selalu ada di perusahaan apapun. Tapi kalau kita bicara pengelolaan misalnya mesin-mesin produksi, itu hanya ada di pabrik yang menggunakan mesin, ya. Hal-hal yang berkaitan dengan produk finansial mungkin itu hanya ada di perusahaan-perusahaan yang produknya finansial, ya, bank, asuransi dan sebagainya. Ya, kira-kira gitu, dan kita bisa menemukan kalau kebingungan sumber-sumber ini, ya, referensi bisnis capability. Ini contoh yang sedang kita lihat. Saya ambil dari satu sumber, ya. Silahkan dipelajari atau dijadikan contekan sumber lah, ya, ketika kita kebingungan, apalagi ya, takut ada yang terlupakan lagi gitu. Baik, kemudian ada, ya, ketika kita mencoba mengidentifikasikan bisnis capability lalu kita mulai ragu-ragu, apalagi ya, jangan-jangan masih banyak yang terlewatkan oleh kita bisnis capabilities-nya, ya. Nah, ini ada arahan lah. Kira-kira ini bisa dijadikan sumber nih, 3. Atau biasanya selalu terkait dengan itu. Oleh karena itu, ini jadi sumber untuk mencarinya. Satu adalah organizational structures, struktur organisasi. Walaupun tadi dikatakan independen, tapi ini bukan masalah independennya, ya. Tapi adalah bagaimana cara menemukan. Ya, cara menemukannya kalau khawatir apalagi ya, takut ada yang terlewatkan, terlupakan. Nah, kita telusuri dari struktur organisasi. Yang kedua, dari bisnis model. Contohnya seperti apa bisnis model? Nah, ini. Ya, ini bisnis model yang cukup generik untuk perusahaan apapun. Bisa kita telusuri dari sini. Ada procurement misalnya. Apa yang terkait procurement? Bisnis capabilities-nya. Ada teknologi dan sebagainya, maaf. Ya. Lalu maaf. Tadi yang terakhir itu adalah strategi perusahaan, ya, strategi perusahaan. Nah, oke lah, saya lanjut sekarang ke organizational structures, ya. Jadi ketika kita bicara tentang business architectures, walaupun tidak eksplisit business architectures itu urusannya dengan struktur organisasi, tapi ketika kita menelusuri tadi business capability, memahami bisnis, itu akan mudah kalau kita juga mendapatkan atau mengumpulkan informasi tentang
struktur organisasi perusahaan. Dengan melihat struktur organisasi akan terbantu kita dalam menentukan ini sebetulnya apa saja sih yang dilakukan oleh enterprise ini. Ya, sebagai contoh katakanlah seperti yang sedang kita lihat ini. Maka di situ kita dapat terbantu nih. Oh, operationnya itu ada product development, ada distribusi, ada purchasing. Nah, dari situ kan kita sudah sangat terbantu tuh. Nanti turun lagi. Wah, mau dicari ini business capabilities-nya apa nih? Product development-nya, dari product development, dari distribution dan sebagainya, dan seterusnya. Ya. Oke, ini tadi sudah dibahas ya tentang bisnis model yang juga bisa jadi sumber. Ini salah satu yang common. Apakah harus begini? Yang namanya bisnis model tidak juga. Ini tapi cukup banyak dianggap useful ya untuk memahami, merepresentasikan berbagai perusahaan yang berbeda. Jadi kalau dipahami ini diagram ini tuh diusulkan oleh Porter, seorang ahli manajemen ya. Porter namanya atau disebut Porter Value Chain. Ya, intinya adalah bahwa ada proses-proses pengelompokan proses di perusahaan yang dapat dikelompokkan menjadi dua grup besar, yaitu primary activities di bawah, kemudian satu lagi adalah support activities. Primary activities adalah rangkaian proses dari awal paling kiri sampai menjadi kanan produk akhir kita. Ya, ini adalah sebuah sequence, urutan. Ya, contoh di sini diistilahkan generiknya itu adalah inbound logistik, operations, outbound logistik, marketing and sales, lalu service. Ya. Nah, apakah harus 5 begini? Kalau kita punya alasan bentuknya lain, silahkan. Tapi ini urutan proses, sehingga kita nggak kelewat. Oh, awalnya dari inbound logistik untuk memberikan bahan baku, raw material dari kiri, lalu diapakan, proses berikutnya apa, dan seterusnya, sampai kanan. Ya, sehingga lebih memudahkan kita membayangkan bagaimana bisnis itu berjalan. Nah, ini semua primary activities ini didukung oleh support activities. Support activities itu sifatnya mendukung. Nah, contohnya apa? Ya, procurement. Nah, procurement misalnya akan mendukung ini ya, inbound logistik. Teknologi akan mendukung semuanya. Human resource management mendukung semuanya. Firm infrastruktur perusahaan, finansial, ya, project management dan sebagainya. Ya, kira-kira begitu ya. Ini versinya bukan harga mati harus eksak seperti ini, tapi ini salah satu contoh yang baik yang cukup applicable untuk berbagai situasi. Nah, tadi dikatakan kan ya bahwa dengan dari model bisnis ini bisa jadi satu sumber untuk mengidentifikasikan bisnis capabilities. Jadi dari sini ya kita breakdown, berarti kalau begitu pendekatannya tadi yang top down ya, top down. Nah, ini jadi begini. Atau sebaliknya, bottom up. Ya, atau dari top down gabungan dengan bottom up. Silakan. Ya, tapi intinya adalah at the end kita menemukan business capabilities. Nah, kalau misalnya ingin belajar lebih baik, contoh-contoh yang lebih formal, itu ada sumber yang bisa ditelusuri mulai dari ini, BIAN ORG ya. Nah, ini BIAN itu singkatan dari Banking Industry Architectures Network. Di dalam website ini itu ada ini ya, breakdown dari proses-proses utama di perbankan, sehingga kita bisa terbantu. Oh iya ya, cara mendefinisikan, cara membreakdownnya seperti itu. Walaupun ini khusus untuk perbankan ya, ini hanya contoh aja, bukan berarti harus seperti ini. Silakan dimanfaatkan. Lalu ini ya, kita sering juga tadi bottom up, top down begitu ya. Tapi intinya adalah mau pendekatan yang manapun mungkin tidak menjadi sesuatu yang flat list yang panjang,
tapi bisa jadi itu berupa leveling. Ya, ada level 1, level 2, level 3. Nah, itu kita susun sehingga lebih sistematis. Lalu setelah kita punya business capabilities, itu apa diantaranya yang bisa kita lakukan? Tentunya di satu sisi, business capability daftar business capability nanti akan biasanya kita buatkan konektivitas atau matriks hubungannya dengan organisasi, dengan pelaksananya siapa, dengan unit bisnis yang mana, dengan produk dan sebagainya. Kemudian juga ya ini dikatakan kalau melihat halaman ini melakukan mapping ya, map dalam bentuk matriks begitu ke perspektif yang lain ya. Kemudian juga ada satu lagi yang sering dilakukan, ini disebutnya heat map. Jadi ketika kita sudah mempunyai business capability, maka kita bisa punya heat map yang direpresentasikan dengan warna-warni. Tiap warna merepresentasikan misalnya prioritas, risiko, atau apapun, sehingga lebih mudah kita mengidentifikasikan. Misalnya saja, kita ingin mengidentifikasikan capability dari yang risiko tinggi semua di mana, atau yang mana saja, ya. Atau kita ingin tahu misalnya di map ya, capability mana yang relevan dengan satu unit tertentu, ya. Sehingga itu memudahkan kita ketika nanti mau menentukan pengelompokannya harus bagaimana, mana yang perlu nanti implementasi teknologinya itu kaitannya kuat satu sama lain dan sebagainya. Ya, ini contoh heat map ya. Pewarnaan pada prinsipnya terserah kita, dan interpretasi itu apa. Ya, secara umum kalau kita bicara high-low itu biasanya merah merepresentasikan high begitu ya. Yang lebih tua lagi high. Yang lebih cerah warnanya itu low. Tapi persisnya batasannya bagaimana, interpretasinya bagaimana, itu terserah kita ya. Jadi kalau kita lihat gambar ini contoh saja ya, bukan berarti kita harus membuat gambar persis seperti ini, bukan, tapi contoh. Misalnya ini yang warna-warni ini adalah business capabilities. Tadi ingat ya, anjurannya terdiri dari 2 kata, satu kata kerja, satu lagi yang berkaitan dengan subjek atau objeknya ya. Business planning, market planning, partner management, dan sebagainya ya. Nah, lalu ini grouping aja ini. Oh, ini kategori yang strategik ya. Lalu ini kategori yang core business misalnya ya, atau core process. Lalu ini kategori yang sifatnya supporting. Apakah harus 3 kategorinya? Tidak, bebas saja, silakan ya. Itu tergantung kita punya kepentingannya bagaimana mengkategorikannya. Jadi nanti bisa 2, bisa tanpa kategori atau hanya 1, bisa jadi 5 dan sebagainya. Oke. Nah, ini contoh kita berikan heat map di sini. Tentunya kita harus punya pemahaman, kesepakatan, kriteria, cara pandang begitu ya. Oh, kita warnai hijau kalau apa? Sebaiknya itu dikaitkan dengan metrik kalau memungkinkan, ada ukurannya supaya lebih objektif ya. Oke, terlepas dari cara mendapatkannya bagaimana, tapi artinya ini kalau kita tandai warnanya sama, ini persepsinya sama. Yang ini, yang ini, yang ini. Yang merah, 2 warna merah, persepsinya sama. Yang kuning, persepsinya ya, kalau ada temannya kuning juga sama begitu ya. Tapi yang strategik contohnya, ini ada 3 kategori, 3 warna ya. Misalnya pemahamannya itu adalah yang merah paling tinggi gitu ya. Yang
Yang kuning di tengah medium misalnya. Yang hijau itu yang paling aman gitu ya. Nah, paling rendah lah. Kira-kira begitu. Nah, ini nanti silahkan. Kalau kita, wah ini prioritas nih yang mana? Yang merah dulu. Nah, karena penting. Nanti itu akan berdampak pada misalnya pengembangan aplikasi. Semua belum ada aplikasinya. Mana yang harus didahulukan? Yang merah dulu, prioritas. Nah, seperti itu. Yang hijau belakangan aja. Tapi sekali lagi ya, mendefinisikan merah itu persisnya apa, hijau persisnya apa, scale-nya bagaimana, itu terserah kita. Ini hanya sebuah ide. Bagaimana kita tidak melihat capability itu sebagai sesuatu yang flat, lalu kita perlakukan persis sama semua. Ya, ini contoh lain bagaimana bisnis capabilities di crossing ya, di mapping dengan organizational unit ya, unit organisasi, sehingga kita tahu nih, oh project management, business capability project management itu relevan dengan ini, relevan dengan ini ya, dan seterusnya. Ini untuk apa? Untuk memudahkan kita. Ini kita harus menghubungi siapa? Ini yang relevan unit yang mana dan seterusnya. Ya, ini kalau kita melakukan mapping business capability dengan value stream. Jadi value stream itu yang tadi itu, ya, yang di dalam gambarnya Porter itu yang bawah itu ada sequence urutan proses yang sifatnya dari kiri berjalan ke kanan, kanan lagi sampai ke ujung kanan ya. Ini katakanlah kalau kita mapping capability kita seperti ini, ya ini akan memberikan pemahaman ekstra bagi kita ya. Baik. Nah, di awal sekali, di awal pertemuan kita ini tadi saya mengatakan bahwa pada prinsipnya kita itu harus membuat atau develop tadi ya istilahnya Togas, develop architectures, business architectures yang saat ini baseline, lalu develop business architectures yang futures, target masa depan, begitu ya. Nah, oke, yang ingin saya tekankan dari gambar ini adalah kita harus sebaiknya bahkan harus memilih representasi model yang sama. Kenapa harus sama? Karena kalau berbeda nanti kita akan sulit sendiri mengidentifikasikan gap-nya di mana. Jadi supaya mudah gap itu diidentifikasikan, itu gambarnya harus sama. Jadi kalau di sini tadi pakai diagramnya Porter untuk merepresentasikan baseline, yang target pun Porter juga. Tapi kalau hanya begini tentunya jadinya sama persis, kita tidak melihat bedanya ya. Nah, jadi dari sini nanti procurement tuh di breakdown apa saja. Procurement yang di sini breakdown apa saja dan seterusnya. Nah, atau bahkan prinsip gambar sama, di sini ada 1 2 3 4 5 step. Di sini bisa ada 7 step misalnya begitu. Gak apa-apa. Yang penting comparable satu sama lain. Jadi sekali lagi mengidentifikasikan gap itu mudah. Tinggal lihat kiri kanan apa bedanya. Kalau sudah gap diidentifikasikan, kita bisa menentukan komponen roadmap. Apa yang tidak ada di sini, ada di sini berarti harus dikembangkan, ditambahkan. Apa yang ada di sini, hilang di sini berarti itu harus dihapus. Ya. Apa yang tadinya 2 di sini jadi 1, berarti itu harus di-merge, ya, digabungkan dan sebagainya. Ya, itulah kira-kira ya yang kita lakukan ke arah sana. Lalu business architectures must be transferable to other architectures ya. Tadi saya memberikan berbagai contoh ya tentang cara memodelkan diagram dan sebagainya. Nah, pertanyaan mendasar barangkali begini kira-kira ya. Apakah semua diagram itu harus dibuat lengkap? Bahkan yang saya perlihatkan itu hanya sebagian.
Kalau kita baca buku TOGAF itu, wah ini banyak sekali itu ceritanya yang harus dibuat kalau ingin super lengkap. Nah, jawabannya adalah kita tidak harus membuat itu jadi lengkap. Tapi step tadi yang di tengah, step 1 sampai 9 itu sebaiknya dilakukan semua. Diagram bisa disimplifikasi, mana yang betul-betul kita perlukan. Tapi di dalam memilih diagram mana yang perlu, mana yang tidak, tolong perhatikan apa yang disajikan di depan kita ini. Jadi business architectures dalam hal ini arsitektur bisnis, diagram-diagramnya must be transferable to other architectures. Ini kan arsitektur pertama nih, bisnis. Kita masih punya arsitektur data, application, technology. Ini harus transferable. Jadi jangan sampai setelah bisnis architectures-nya dibuat lengkap, lalu kita bingung. Gimana ya nyambungkannya dengan arsitektur data? Bagaimana menyambungkannya dengan arsitektur aplikasi? Nah, jadi pilihan diagram manapun, saya diagram ini nggak perlu lah merasa terlalu repot, terlalu detail. Saya cukup yang ini aja. Oke, silakan. Lakukan pilihan optimasi, efisiensi, tapi sekali lagi harus transferable, useful untuk arsitektur lainnya. Ya, itu kira-kira pemahamannya begitu. Baik, saya kira kita sampai pada halaman paling akhir ya, closing remarks. Jadi yang pertama adalah business architecture is representation of business in enterprise. Jadi arsitektur bisnis itu adalah arsitektur yang seringkali berupa diagram-diagram, gambar, yang merepresentasikan arsitektur, merepresentasikan bisnis di enterprise kita, di lingkungan enterprise yang kita definisikan. Harus sedetail apa? Tadi baru halaman sebelumnya ya yang saya ceritakan. Silahkan, itu dioptimasi. Tapi prinsip dasar sebetulnya sesimpel mungkin, seefisien mungkin, tapi cukup. Itu aja. Business architecture is very important. Sangat penting. Kenapa? Karena arsitektur lainnya, selebihnya, sisanya, itu akan sangat tergantung pada arsitektur bisnis ini. Ya, nah itu pentingnya. Mengapa jadi penting di sana? Yang ketiga adalah business architectures must be transferable. Tadi yang satu halaman sebelum ini. Ya. Paling tidak ke yang terdekat itu adalah data and application architectures. Jadi dengan adanya business architectures yang baik, kita akan terbantu untuk memudahkan, merumuskan, mendefinisikan, mendevelop data architectures-nya, application architectures-nya. Tidak ngarang begitu ya. Nah, terakhir adalah digital transformation in the context of enterprise architectures is a changing of business architectures that follow by other architectures. Jadi kalau kita bicara digital transformation, ini tempatnya adalah di business architecture karena sebetulnya itu perubahan yang signifikan yang menyangkut perubahan bisnis, tentunya akan diikuti nanti oleh perubahan data, application, teknologinya. Ya, baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya. Assignmentnya nanti silakan dibaca, dicoba begitu ya. Nah, tapi materinya saya kira tentang business architectures sampai di sini ya. Mudah-mudahan cukup untuk memberikan pemahaman dasar. Tapi kalau ingin detail-detail, melengkapi, membaca kembali, saya kira saya anjurkan baca referensi TOGAF versi online-nya ya, melalui web. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.